Pasar saham adalah tempat untuk orang-orang biasa seperti kita bisa ikut ambil bagian mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia. Sayangnya, sebagian orang justru mendapatkan kerugian ketika dia berinvestasi saham. Apa masalahnya? Ya, betul, mindset. Halo, selamat datang di channel Nalaka Community. Di sini kita akan bahas topik-topik seputar keuangan pribadi yang akan membantu teman-teman membangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Sebelum lebih jauh, pastikan kamu sudah subscribe channel ini biar yang ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Menurut data dari Bursa Efek Indonesia, di akhir tahun 2022 ada 4,4 juta orang yang memiliki rekening saham di Indonesia. Tapi lebih dari 60% rekening tersebut berstatus dorman atau tidak pernah melakukan transaksi dalam setahun terakhir. Dari pengamatan saya, mereka tidak lagi aktif berinvestasi saham karena mereka mengalami kerugian. Mereka merasa usaha mereka memilih saham dan menyusun portofolio tidak memberikan hasil yang sepadan, sehingga mereka memilih melupakan fokus ke pekerjaan utama mereka dan pensiun dini dari pasar saham. Meski tercatat sebagai investor, perilaku mereka di pasar saham sebenarnya lebih mirip disebut sebagai spekulator. Mereka berjudi di pasar saham dengan mengejar keuntungan cepat dalam jangka pendek tanpa benar-benar memahami sebenarnya bisnis seperti apa yang mereka beli. Nah, biar teman-teman bisa survive di pasar saham dan mendapatkan keuntungan berkelanjutan, bukan cuma dalam jangka pendek, teman-teman harus kuasai 3 mindset ini untuk jadi investor saham yang sejati. Yang pertama, business owner mentality. Ketika teman-teman belajar saham, teman-teman pasti sering banget dengar definisi saham, bukti kepemilikan bisnis. Nggak semua orang yang masuk pasar saham memahami apa sih maknanya. Apa sih maknanya ketika kita beli saham sebagai kepemilikan bisnis? Artinya kita harus fokus ke bisnisnya. Kita harus tahu bisnis ini jualan produk apa, jualannya ke siapa, profil konsumennya seperti apa, struktur biayanya seperti apa, pesaingnya siapa aja, faktor-faktor apa aja yang mendorong pertumbuhannya ke depan. Ya kayak business owner lah ketika kita melihat sebuah bisnis. Tapi kebanyakan orang ketika masuk ke pasar saham justru fokus melihat harga. Oh saham ini naik, oh saham ini turun. Padahal di balik saham itu ada bisnis real yang beroperasi. Yang harus yang menjadi fokus kita. Kita harus cari tahu mana bisnis yang profitable, profitnya bisa terus bertumbuh, keuangannya sehat, dan manajemennya bisa dipercaya. Mindset yang kedua, cari aman sebelum cuan. Saya sering banget dengar orang-orang yang masuk ke pasar saham karena tergoda sama keuntungan yang diraih oleh investor yang telah masuk pasar saham sebelumnya. Rasa greedy atau rakus mereka yang mendorong mereka masuk ke pasar saham. Padahal, sejak lama, cara paling ampuh untuk mengambil keuntungan di pasar saham justru dengan bersikap konservatif. Justru dengan cara mencari aman. Kenapa? Karena saham secara natural punya risiko yang besar. Ketika kita berhasil mengendalikan risikonya jadi seminim mungkin, ketika kita bersikap konservatif, mencari aman, cuan akan datang dengan sendirinya. Gampangnya begini deh. Apa sih risiko terbesar ketika kita invest saham? Bisa disimpulin jadi 2 hal. Kita salah beli bisnis, bisnisnya jelek, ya keuangannya buruk, atau kita beli bisnis yang benar tapi di harga yang salah. Bisnis bagus tapi harganya kemahalan, sehingga untung kita jadi nggak optimal atau bahkan kita rugi. Berarti caranya gimana untuk kita terhindar dari risiko tersebut? Pahami seperti apa bisnis yang bagus. Ketahui cara membedakan mana bisnis yang bagus, keuangannya sehat, punya potensi pertumbuhan, dengan bisnis yang biasa aja atau bahkan jelek. Yang kedua, risiko bayar harga kemahalan. Berarti kita harus mampu nih menilai sebuah bisnis dia layak dihargai berapa, harga wajarnya berapa, dan kita cek apakah pasar hari ini menawarkan harga yang cukup wajar dibanding dengan kualitas bisnisnya. Ada bisnis yang layak dihargai 10 triliun, ada bisnis yang layak dihargai 15 triliun, ada bisnis yang layak dihargai nggak sampai 100 miliar. Tergantung bisnisnya. Kalau kita udah berhasil punya mindset dan punya kemampuan analisis untuk menemukan bisnis yang bagus, yang sedang ditawarkan di harga yang murah, maka kita sudah mengurangi risiko yang cukup signifikan terhadap kerugian. Tugas kita tinggal bersabar untuk menunggu pasar mengapresiasi harga dari bisnis yang kita milikin sambil menikmati keuntungan dari dividen yang bisnis tersebut hasilkan. Mindset yang ketiga, kontrarian. Ketika di pasar, kita harus bisa membedakan apa itu nilai, apa itu harga. Nilai adalah pandangan kita terhadap sebuah bisnis dia layak dihargai berapa. Harga adalah opini dari seluruh pelaku pasar tentang berapa sebuah bisnis layak dihargai. Jadi ada opini kita, ada opini pelaku pasar. Dan kita harus sadar kalau belum tentu pelaku pasar benar, belum tentu juga kita benar. Dan kita harus manfaatkan situasi ketika pasar ternyata bersikap berseberangan dengan apa yang kita percaya. Contoh, kita percaya sebuah bisnis layak dihargai di harga 1.000 misalnya. Ternyata pasar menjual di harga 500. Menurut kita 1.000 dan kita yakin 1.000 karena analisis kita. Tapi pasar mau menjual saham bisnis tersebut di harga 500. Itu justru adalah kesempatan kita untuk membeli bisnis bagus di harga yang murah. Lalu apa yang terjadi ketika ternyata harga sahamnya lebih murah lagi? Bersikaplah kontrarian. Ketika pasar sedang takut, pesimis berlebihan, justru kesempatan untuk kita. Sebaliknya, ketika pasar sedang terlalu optimis, harusnya kita khawatir. Jangan-jangan bisnis ini sudah dinilai terlalu mahal.
Jangan larut dengan euforia dan sentimen yang ada di pasar. Kita harus punya opini kita sendiri, berdasarkan analisis yang kita lakukan. Pasar saham punya potensi yang besar untuk meningkatkan kekayaan orang-orang biasa seperti kita. Tapi kita juga harus punya persiapan bagaimana cara menavigasi diri kita di pasar saham. Karena mungkin teman-teman merasa butuh skill technicality seperti baca laporan keuangan, gimana menilai sebuah bisnis. Tapi kita tahu teman-teman, hal paling tersulit dari berinvestasi saham adalah mengelola psikologi di pasar saham. Selalu bersikap independen dan punya keputusan sendiri dan tidak larut dengan sentimen yang ada di pasar. Kalau teman-teman sudah menguasai 3 mindset ini, teman-teman tinggal biarkan waktu yang bekerja. Biarkan para manajemen di perusahaan tersebut bekerja menghasilkan laba yang lebih banyak yang bisa teman-teman dapatkan dalam bentuk dividen maupun peningkatan harga saham. Hal tersulit di investasi saham adalah melawan diri kita sendiri, bukan melawan orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu mau konsultasi terkait keuangan pribadi, kamu bisa isi form curhat keuangan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.